Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia. Di video kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya kita tes gula darah sendiri di rumah dengan alat yang namanya auto check. Jadi ini alatnya. Nah, untuk seorang diabetasi atau penderita diabetes kencing manis, ada baiknya kalau kita memiliki alat untuk mengecek gula darah sendiri di rumah, karena gula darah kita bisa terpantau apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengecek gula darah? Yang pertama adalah alatnya itu sendiri. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa membeli alat auto check seharga variatif ya, antara 200 sampai 350. Aku sih dapatnya ini harganya 200 ribuan di toko di dekat rumah sendiri, namanya Endo Indonesia. Tapi bisa juga menggunakan alat yang lain, misalnya IQ test atau glukodokter atau merek yang lain sama aja. Terus yang kedua, dibutuhkan blood lancet. Nih. Apa gunanya blood lancet? Gunanya adalah untuk mengambil darah di ujung jari kita. Jadi nggak nusuk sembarangan pakai jarum atau peniti, tapi ada alatnya sendiri dan ini steril. Lalu kita butuh alcohol pads atau alcohol swab. Gunanya untuk membersihkan permukaan jari kita sebelum darah itu diambil. Ya. Oke. Kita mulai untuk mengecek darah kita sendiri. Kebetulan ini aku belum makan, jadi hitungannya adalah GDP atau gula darah puasa. Kita buka ya. Nah, ini adalah alatnya, auto check. Kalau kita buka, ini adalah alatnya auto check. Kalau kita buka, di dalamnya kita akan mendapatkan petunjuk penggunaan, manual booknya ini. Kalau teman-teman bingung, bisa dibaca gimana cara penggunaannya. Lalu satu pouch hitam, ini isinya adalah alat itu sendiri, auto check. Sama ini alat blood lancetnya untuk ambil darah. Ini blood lancetnya. Terus ini adalah tabung tempat stripnya. Yang hijau ini kita gunakan untuk mengukur asam urat. Kalau yang kuning ini buat mengukur kolesterol. Nah, kalau yang biru ini yang sering aku pakai. Ini alat untuk mengukur gula darahnya. Jadi sebenarnya harga alatnya itu sih lumayan terjangkau. Tapi kalau kita beli stripnya lagi itu yang mahal. Kira-kira harganya 100 ribuan, isinya 25. Terus ini yang alcohol pad atau alcohol swabnya tadi. Kita pakai satu. Nih. Lalu blood lancetnya aku nggak buka karena di sini masih ada. Ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah buka dulu alcohol swabnya. Ya. Lalu kita pasang ini blood lancetnya ini dengan cara dibuka di ujungnya. Nah, ini kan ada ujung jarum yang lama yang udah kepake. Itu kita usahakan dipakai cuma sekali, tapi bisa juga 2 kali. Dan jangan digunakan dengan orang lain ya, karena resikonya tinggi. Jarum blood lancetnya ini ujungnya yang bulat, itu kita putar-putar. Kita putar sampai lepas. Nah, ini adalah ujung jarum yang akan
mengambil darah di ujung jari kita. Kita pasang di sini. Oke, lalu ditutup lagi sampai bunyi klik ya, sampai bunyi klik. Lalu di sini itu ada ukurannya seberapa dalam jarum itu akan menusuk jari kita. Ada ukuran 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau aku sih biasanya 3 aja udah lumayan banyak keluar darahnya ya. Terus sebelum menggunakan itu pangkalnya itu kita tarik. Nah, menggunakannya alat ini yang ditekan. Nah, gitu. Ya. Oke. Lalu kita siapkan alat auto checknya ini. Ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau alat auto check ini nggak cuma digunakan untuk mengukur kadar gula darah, tapi bisa juga mengukur kolesterol dan asam urat. Tapi sebelum mengukur itu kita harus masukkan chipnya, kuning untuk kolesterol, hijaunya untuk asam urat. Tapi kalau gula darah nggak usah pakai chip apa-apa, udah bisa. Kita keluarkan stripnya untuk gula darah warnanya biru. Ini. Kita ambil satu, lalu stripnya ini dipasang di bagian bawah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini berarti sudah siap digunakan ya. Satuannya adalah mg/dl, tapi bisa juga satuannya mol, tinggal dikalikan aja nanti hasilnya. Tapi harusnya yang betul ini satuannya adalah mg/dl. Oke. Umumnya yang ditusuk itu adalah jari tengah. Kenapa sih jari tengah? Ya, mungkin itu adalah titik keseimbangan dari tubuh. Bisa juga kita menggunakan jari manis, jari telunjuk ataupun jempol. Aku sudah pernah coba kok, dan itu hasilnya sama. Kita pakai jari tengah ya. Alkohol swabnya diusapin ya di jari tengah. Kemudian kita biarkan alkoholnya itu sampai mengering, kira-kira ya 5 sampai 10 detik. Kita siapkan blood lancetnya, kita tusukkan ke ujung jari tengah tadi. Nih, kita tekan-tekan sampai darahnya keluar. Ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke ujung alat ini. Kita lihat berapa nilainya. Oke. Jadi darah saya 149. Jangan lupa darah yang di jari tadi diusap dengan alkohol swab ya, supaya menyerap darahnya. Untuk gula darah puasa 149 ini sih tergolong tinggi. Harusnya idealnya itu di bawah 100 atau 2 digit. Tapi ya lumayan lah 149. Yang penting di bawahnya 200. Nah, 149 ini bisa kita foto ataupun kita catat hasilnya sebagai acuan untuk melihat berapa sih rata-rata gula darah kita sehari-hari gitu. Terus kalau misalnya sudah selesai, maka kita tinggal memencet alat ini sehingga stripnya keluar. Jadi jangan dipaksa ditarik ya, tapi ini ditekan ke depan sehingga stripnya akan lepas. Nah, seperti ini. Lalu alatnya akan off sendiri. Tanpa kita tekan apapun akan off sendiri. Gitu. Lalu ini bekas stripnya, lancetnya, dan alkohol swabnya harus kita bungkus di dalam kertasnya alkohol supaya gampang membuangnya. Dan kita bereskan lagi alatnya masuk ke sini
supaya rapi. Oke teman-teman, jadi itu adalah tutorial saya bagaimana kita mengukur kadar gula darah sendiri di rumah dengan mandiri tanpa bantuan tenaga kesehatan dengan alat auto check. Jadi saya menyarankan ada baiknya jika Anda seorang diabetasi membeli alat ini untuk mengetahui kadar gula darah kita, entah itu GDP, puasa, GDS, sewaktu, dan GDPP 2 jam setelah makan, supaya kita bisa tahu, oh terlalu tinggi nih, harus minum obat. Oh terlalu rendah, misalnya kita hipoglikemia, darahnya terlalu rendah, misalnya di bawah 60 atau 50, itu juga keadaan yang sangat bahaya dan harus segera minum teh hangat manis ataupun permen ataupun roti. Ya, jadi itu tadi hasil dari GDP saya 149, harusnya di bawah itu, tapi ya saya lumayan seneng sih dengan hasil segitu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Assalamualaikum.